Menurut WHO, pada tahun 2020 diperkirakan terdapat 34 juta populasi anak di dunia yang mengalami gangguan pendengaran. Sedangkan di Indonesia termasuk 4 negara di Asia dengan prevalensi gangguan pendengaran yang cukup tinggi, yaitu sebesar 4,6%. Pendengaran merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan dari pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, gangguan pendengaran dapat mempengaruhi perkembangan bayi baru lahir dan menyebabkan kecacatan yang signifikan apabila tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Program Universal Newborn Hearing Screening atau UNHS telah merevolusi deteksi dini gangguan pendengaran bayi dan menekankan pentingnya program Early Hearing Detection and Intervention atau EHDI. Program-program ini bertujuan untuk mendeteksi gangguan pendengaran pada bayi baru lahir, baik yang memiliki faktor resiko maupun tidak. Oleh karena itu, penulisan student project ini bertujuan untuk mengulas lebih dalam tentang gangguan pendengaran dan kaitannya dengan UNHS. Adapun beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gejala dan faktor risiko gangguan pendengaran pada bayi baru lahir. Kedua, bagaimana penata laksanaan serta upaya pencegahan yang tepat untuk mengatasi gangguan pendengaran pada bayi baru lahir. Ketiga, apa definisi dan urgensi dari Universal Newborn Hearing Screening? Keempat, seperti apa mekanisme dari Universal Newborn Hearing Screening pada bayi yang mengalami gangguan pendengaran? Dan yang kelima, seperti apa peran teknologi dan pihak terkait dalam pelaksanaan Universal Newborn Hearing Screening? Terdapat beberapa tujuan penulisan, yakni yang pertama, untuk menganalisis gejala dan faktor risiko gangguan pendengaran pada bayi baru lahir. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui penata laksanaan serta upaya pencegahan yang tepat untuk mengatasi gangguan pendengaran pada bayi baru lahir. Kemudian yang ketiga, untuk menjelaskan definisi dan urgensi dari Universal Newborn Hearing Screening. Keempat, untuk menjabarkan mekanisme dari Universal Newborn Hearing Screening pada bayi yang mengalami gangguan pendengaran. Dan yang kelima, untuk menyajikan informasi terkait peran teknologi dan pihak terkait dalam pelaksanaan Universal Newborn Hearing Screening. Berikut merupakan beberapa manfaat penulisan. Pertama, penulis diharapkan dapat memahami lebih dalam terkait gangguan pendengaran pada bayi baru lahir dan Universal Newborn Hearing Screening. Kedua, tulisan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penulis lain untuk mengembangkan ide dalam melakukan penulisan kajian lain terkait urgensi Universal Newborn Hearing Screening. Dan yang ketiga, tulisan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penulis dan masyarakat bahwa ada berbagai macam upaya preventif dan kuratif dalam mengatasi gangguan pendengaran pada bayi baru lahir. Baik, perkenalkan nama saya Putri Pranyanyi dengan 3 jilid terakhir yaitu dalam 7. Jadi di sini saya akan menyebutkan tanda dan gejala dari seseorang yang mengalami gangguan pendengaran. Di mana yang pertama adalah kurang responsif terhadap suara di sekitarnya. Yang kedua adalah ketidaksesuaian antara pertanyaan dan juga jawaban yang diberikan. Yang ketiga adalah cenderung melihat gerak bibir lawan bicara. Yang keempat adalah sulit memahami pembicaraan di tempat ramai. Yang kelima adalah intonasi bicara anak lemah atau kadang keras. Dan yang keenam adalah kemampuan berbicara dan kata-kata yang terbatas. Adapun faktor risiko dari gangguan pendengaran yaitu yang pertama, faktor genetik. Apabila orang tua bayi tersebut mengalami gangguan pendengaran, maka kemungkinan sang bayi juga akan mengalami gangguan pendengaran. Yang kedua, bayi terlahir secara prematur. Karena apabila bayi lahir secara prematur, maka sang bayi juga akan mengalami pertumbuhan pendengaran yang tidak sempurna. Kemudian ada icterus neonatorum, kadar bilirubin yang tinggi atau jaundice, konsumsi obat-obat ototoksik, dan berat badan lahir yang rendah atau BBLR. Penata laksanaan bayi dengan gangguan pendengaran yaitu yang pertama, menggunakan alat bantu dengar. Bayi dengan gangguan pendengaran ringan hingga sedang dapat memperkuat suara dengan alat bantu dengar. Contohnya dengan in-the-ear atau behind-the-ear. Bisa juga menggunakan alat bantu dengar bilateral untuk anak dengan gangguan pendengaran bilateral atau gangguan di kedua telinganya. Yang kedua, implan koklea. Ini merupakan perangkat elektronik yang ditanam di telinga bagian dalam bayi yang mengalami gangguan pendengaran ringan hingga berat. Tujuannya untuk bisa merangsang saraf pendengaran mereka. Yang ketiga, terapi bicara. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh terapis bicara untuk bisa membantu orang dengan gangguan bicara untuk bisa mendengar kembali dan juga belajar bahasa dan berkomunikasi. Dan yang keempat, kolaborasi berbagai profesional seperti dokter THT, audiologis, dan juga orang tua penting untuk anak dengan gangguan pendengaran. Baik, perkenalkan nama saya Pandegiri Kevin Dataniarta dengan 3 digit yang terakhir 063. Selanjutnya adalah pencegahan terjadinya gangguan pendengaran pada newborn. Yang pertama, pencegahan sebelum kelahiran.
Mengkonsultasikannya dengan dokter sebelum hamil, kemudian ada tes prenatal seperti USG, amniocentesis ataupun CVS, kemudian vaksinasi ibu hamil seperti vaksin campak, gondok, dan rubella atau MMR, pencegahan infeksi telinga dan saluran pernafasan bagian atas, dan menghindari minum obat ototoksik. Selanjutnya adalah pencegahan selama persalinan. Melahirkan dengan aman dan hindari trauma kelahiran dan kekurangan oksigen, pantau detak jantung janin selama persalinan, dan antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi ototoksik, contohnya meningitis. Dan terakhir ada pencegahan pasca kelahiran, yakni melakukan pemeriksaan pendengaran universal, memberikan intervensi dini yang tepat kepada bayi yang mengalami gangguan pendengaran seperti penggunaan alat bantu dengar atau implan koklea, pengobatan infeksi telinga, menghindari paparan suara bising, dan mendorong gaya hidup sehat untuk ibu dan anak. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Salsabila Naila Widianto dengan 3 digit NIM terakhir 071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi Universal Newborn Hearing Screening, atau biasa disebut dengan UNHS. Universal Newborn Hearing Screening merupakan langkah awal atau deteksi dini pada bayi baru lahir untuk memeriksa terkait adanya gangguan pendengaran. Kemudian, screening ini biasanya disebut dengan screening OAE atau Auto Acoustic Emission yang menilai fungsi koklea atau biasa disebut dengan rumah siput. Mengapa Universal Newborn Hearing Screening ini penting? Karena gangguan pendengaran pada anak bisa berakibat serius pada perkembangannya, seperti perkembangan bahasa atau komunikasi, performa akademiknya, kemudian kemampuan untuk personal sosial, dan juga emosional yang stabil. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sebelumnya, saya jelaskan rekan saya tadi mengenai definisi dari Universal Newborn Hearing Screening. Saatnya mari kita lihat urgensi dari Universal Newborn Hearing Screening. Pada akhirnya, indera pendengaran merupakan hal yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, terlebih lagi pada perkembangan dalam sosial dan bahasa mereka. Ketika ini tidak dapat dilakukan dan sisi buruknya si bayi mengalami gangguan, maka disinilah orang tua akan merasa terlambat menangani dan mengobati bayi tersebut. Yang dimana pada akhirnya ketika hal ini terjadi, itu akan bisa berakibat fatal dan banyak dari orang tua yang tidak menginginkan hal tersebut. Maka dari itu, kami sudah merangkum ada 5 urgensi dari Newborn Hearing Screening. Yang pertama adalah bisa mendeteksi gangguan pendengaran dini, yang kedua perkembangan dalam bahasa dan komunikasi, yang ketiga ada kualitas hidup, yang keempat biaya pengobatan, dan yang kelima ada keselamatan dan keamanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme Universal Newborn Hearing Screening. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Igusti Ngurah Bagus Ananta Studiadi Putra dengan 3 digit NIM terakhir 077. Pertama, saya akan masuk kepada prinsip 136. 1. Itu merujuk pada screening yang perlu dilakukan dalam 1 bulan pertama pasca kelahiran. Lalu 3. Itu merujuk pada uji diagnostik yang perlu dilakukan apabila seluruh tahap screening itu mengalami kegagalan. Lalu 6. Itu merujuk pada bayi dan anggota keluarga perlu memiliki akses yang cepat terhadap layanan intervensi awal apabila bayi tersebut didiagnosis kehilangan pendengaran paling lama dalam kurun waktu 6 bulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai screening pertama dan screening kedua. Screening pertama itu adalah screening yang dilakukan dalam 1 bulan setelah kelahiran si bayi dan sebaiknya dilakukan sebelum bayi dipulangkan dari rumah sakit. Lalu screening kedua itu adalah screening yang dilakukan bila screening tahap pertama mengalami kegagalan. Ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya false positive atau hasil positif palsu. Lalu saya akan menjelaskan mengenai screening fisiologis dan screening perilaku. Nah, untuk screening fisiologis ini biasanya cenderung lebih diprioritaskan dibandingkan screening tingkah laku. Nah, screening fisiologis itu biasanya menggunakan alat yang meliputi Auto Acoustic Emission atau OAE dan Automated Auditory Brainstem Response atau AABR. Untuk populasi bayi yang sehat, screening pertama dan kedua itu dapat menggunakan kedua jenis alat ini. Namun biasanya masyarakat cenderung lebih suka AABR karena harganya yang memang lebih terjangkau dan memang disarankan untuk bayi yang dirawat di NICU. Lalu dari hasil atau screening fisiologis ini menghasilkan 2 hasil yaitu refer dan pass. Nah, apabila screening ini memberikan hasil refer,
itu screening pertama ini harus dipantau. Setelah screening pertama, bayi ini harus dipantau dengan lebih baik dan dipastikan bahwa mengikuti tahap screening yang kedua. Lalu apabila hasilnya pas, itu perlu tetap diberitahu kepada pihak keluarga yang mungkin selama ini mengalami kekhawatiran dan melakukan upaya antisipasi untuk mencegah si anak terkena masalah atau gangguan pendengaran itu sendiri. Lalu, saya akan menjelaskan juga apabila screening fisiologis ini tidak dimungkinkan, baik karena kondisi keuangan, fasilitas, ataupun tenaga kerja yang tidak memadai, biasanya screening tingkah laku akan dilakukan. Namun perlu diingat bahwa screening tingkah laku memiliki spesifikasi dan juga sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan screening fisiologis itu sendiri. Nah, perlu diketahui juga bahwa screening tingkah laku ini ada kemungkinan memberikan hasil negatif palsu ataupun positif palsu yang lebih besar dibandingkan screening fisiologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan atau penyakit apabila pasien atau bayi mengalami penyakit tertentu. Nah, apabila bayi atau pasien ini mengalami penyakit tertentu seperti meningitis, sitomegalovirus kongenital, cedera kepala yang signifikan, kuning neonatal yang memerlukan transfusi pertukaran, sindrom-sindrom yang terkait dengan kehilangan pendengaran, dan kelainan kongenital pada kepala dan leher, itu sangat disarankan dan lebih tepatnya si bayi ini memang harus untuk segera dirujuk untuk mendapatkan pemeriksaan audiologi diagnostik. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Viko Fernanda dengan digit NIM 23025115059. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Universal Newborn Screening. Jadi sebenarnya Universal Newborn Screening ini melibatkan banyak sekali pihak, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, karena memiliki peranan penting dalam memberikan panduan terkait bagaimana melakukan perawatan pasca kelahiran dan screening universal untuk bayi baru lahir. Selain itu juga ada dokter, perawat, dan orang tua yang tentunya memiliki peranan penting dalam mempersiapkan dan melaksanakan screening untuk memastikan kesehatan bayi secara optimal. Nah, untuk peran-peran spesifik dari dokter sendiri yaitu seperti memberikan perawatan klinis kepada bayi yang baru lahir, melakukan screening dengan alat yang sesuai, kemudian mengelola bayi yang memiliki hasil screening positif dan juga selalu memberikan dukungan kepada orang tua atau pengasuh pada si bayi tersebut gitu. Untuk contoh peran perawat sendiri itu yaitu memantau program screening, kemudian berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memastikan kesuksesan program screening universal. Kemudian yang terakhir juga tidak kalah pentingnya yaitu peran daripada orang tua atau pengasuh bayi itu sendiri gitu. Dalam implementasi screening bayi yang baru lahir, di sini juga peran orang tua dan dokter harus saling melengkapi. Dikarenakan orang tua itu berperan dalam persetujuan maupun partisipasi dalam hal screening si bayi, serta memberikan dukungan perawatan dan pemantauan berkelanjutan terhadap bayi mereka gitu ya. Sehingga dalam konteks universal screening, peran antara dokter dan orang tua itu memiliki keterkaitan dan tujuan yang sama. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di studi project yang sudah kami buat. Sekian dokter, terima kasih. Salah satu cara penting untuk mendeteksi gangguan pendengaran pada bayi yang baru lahir adalah dengan melakukan screening pendengaran universal atau UNHS. Peran teknologi dalam UNHS yang pertama ada pengembangan protokol dan panduan. Mengembangkan protokol dan panduan untuk emisi otoakustik. Otoakustik sendiri adalah suara yang dihasilkan dari koklea yang ditransmisikan ke saluran telinga luar di mana suara dapat direkam. Ada dua jenis OAE. Yang pertama ada spontan atau SOAE yang terjadi secara terus-menerus tanpa rangsangan eksternal. Yang kedua ada EOAE yang memerlukan rangsangan akustik sebelum diukur. Yang kedua ada sistem informasi dan manajemen. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam pengelolaan data dan informasi terkait UNHS. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan penyimpanan, pemantauan, dan analisis data secara efisien, sehingga pihak terkait dapat mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan dengan tepat dan akurat.
Yang ketiga ada peralatan pengujian portable, yaitu kemajuan dalam teknologi telah memungkinkan pengembangan peralatan pengujian pendengaran yang portable dan mudah digunakan. Contoh perkembangan alat-alatnya cukup banyak. Ada 5 contoh, yaitu seperti AcuScreen, AudioScreen, AUDX atau AUDX Pro, Corti, dan EcoScreen. Perkenalkan, nama saya Persyani Amanda Mangule dengan NIM 2302511053. Baik, dengan kesimpulan, deteksi dini sangat penting untuk mengenali gangguan pendengaran pada bayi yang baru lahir. Ada beberapa faktor resiko dan kondisi yang menyebabkan gangguan pendengaran pada bayi, sehingga sangat dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan mengenai faktor risiko untuk membantu dalam upaya pencegahan dan intervensi yang tepat. Universal Hearing Screening atau UNHS merupakan pemeriksaan pendengaran yang wajib dilakukan bayi yang baru lahir. Sehingga screening atau deteksi dini dari gangguan pendengaran ini dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Pelaksanaan gangguan pendengaran pada bayi yang baru lahir itu bisa mencakup pemakaian alat bantu dengar, terapi bicara, sehingga opsi ke intervensi medis seperti implantasi koklea. Nah, dalam pemilihan ini itu harus disesuaikan dengan tingkat keparahannya dan juga respon individunya. Sehingga pemantauan perkembangan pada bayi itu dapat yang menggunakan alat bantu dengar itu perlu dilakukan secara berkala selama 2 tahun pertama untuk memastikan efektivitasnya. Dan pencegahan gangguan pada bayi merupakan langkah yang sangat penting yang dapat dilakukan sejak sebelum kelahiran. Nah, selama proses persalinan yang sangat penting yang dapat dilakukan itu sebelum kelahiran, selama proses persalinan, dan juga pasca kelahiran. Nah, screening pendengaran pada bayi baru lahir melalui UNHS memberikan kesempatan untuk mendeteksi gangguan pendengaran sedini mungkin, sehingga orang tua dapat melakukan langkah-langkah pencegahan, intervensi, dan yang tepat untuk memastikan perkembangan yang optimal pada bayi. Implementasi UNHS yang efektif memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk tenaga medis, pemerintah, masyarakat, dan secara keseluruhannya. Dan hanya dengan upaya bersama yang bisa terkoordinasi dan dari deteksi dini ini gangguan pendengaran pada bayi yang baru lahir dapat diwujudkan. Dan sehingga memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal dan dalam bahasa, komunikasi, dan juga dalam kehidupan mereka secara berkeseluruhan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Skarnari Suarwijaya dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini saya akan menyampaikan saran yang dapat penulis berikan untuk meningkatkan efektivitas dari UNHS atau Universal Newborn Hearing Screening, yakni dengan memperluas jangkauan screening ke daerah pedesaan ataupun daerah terpencil serta menyeluruh ke seluruh kelompok demografi. Guna meningkatkan pemahaman akan pentingnya UNHS, kerjasama yang lebih erat antar institusi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, juga penting untuk mengedukasi para orang tua sehingga mereka memiliki kesadaran untuk membawa anak mereka yang ketika baru lahir ini untuk dilakukan screening. Ini dapat meningkatkan efektivitas dari UNHS. Terima kasih.